Perkenalkan, nama saya Amatia Keiko Paramasatya dengan NIM 68 2021 008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai tugas akhir mata kuliah saya, yaitu Manajemen Risiko dan Keamanan TI, yang menjelaskan mengenai profil risiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang pertama, terdapat visi dan misi dari BPR Ambarawa Harta Sarana itu sendiri. Visinya yaitu menjadi bank perkreditan rakyat yang dinamis, tumbuh sehat untuk kesejahteraan stakeholder. Misinya, yang pertama, perluasan jaringan kantor dan jejaring, inovasi produk dengan didukung teknologi informasi. Yang kedua, menciptakan good banking governance demi kesejahteraan yang langgeng dan terpercaya untuk kepentingan atau kesejahteraan. Sekilas informasi tentang BPR Ambarawa Harta Sarana. BPR Ambarawa Harta Sarana secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman pada tanggal 31 Desember 1992. Pada presentasi kali ini, saya mengambil studi kasus dari sistem tabungan dan deposito di BPR Ambarawa Harta Sarana yang memiliki prosedur yang terdiri dari yang pertama, prosedur pembukuan rekening tabungan atau deposito, yang kedua, prosedur pengisian tabungan, yang ketiga, prosedur penarikan tabungan, dan yang keempat, prosedur penarikan deposito. Berikut adalah rancangan struktur organisasi manajemen risiko dari BPR Ambarawa Harta Sarana. Lalu terdapat tujuan umum dan tujuan khusus dari penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana. Tujuan umum, yang pertama, manajemen risiko yang efektif dapat membantu BPR Ambarawa Harta Sarana untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat berakibat pada kerugian finansial. Yang kedua, manajemen risiko yang efektif dapat membantu BPR Ambarawa Harta Sarana untuk membangun citra sebagai perusahaan yang dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan strategi serta kebijakan untuk mengendalikan dan memitigasi risiko. Yang ketiga, melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap risiko yang ada dan melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk tindakan lebih lanjut. Selanjutnya ada manfaat penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang pertama, manajemen risiko yang efektif dapat membantu BPR Ambarawa Harta Sarana untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat menyebabkan kegagalan BPR. Yang kedua, peningkatan kinerja dan profitabilitas. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, terdapat faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen risiko di BPR Harta Sarana. Yang pertama, faktor pendukung. BPR Ambarawa Harta Sarana memiliki kebijakan tanggung jawab dan pengelolaan tugas yang terperinci. Yang kedua, BPR Ambarawa Harta Sarana memiliki alur proses bisnis dalam mengelola tabungan dan deposito nasabah. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, BPR Ambarawa Harta Sarana tidak memiliki bagian terperinci untuk manajemen risiko. Yang kedua, dalam struktur organisasi BPR Ambarawa Harta Sarana tidak ada bagian IT-nya. Yang ketiga, sistem informasi yang kurang canggih atau tidak memadai dapat menghambat proses pemantauan dan pelaporan risiko sehingga mengurangi efektivitas manajemen risiko. Selanjutnya, stakeholder atau penentu keberhasilan penerapan manajemen risiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Terdapat dua faktor. Yang pertama internal, yaitu terdapat teller, pimpinan, bagian deposito, administrasi tabungan, dan koordinator kolektor tabungan. Yang kedua adalah faktor eksternal, adanya nasabah. Berikut adalah batas toleransi risiko dan kertas kerja dari BPR Ambarawa Harta Sarana yang memiliki total pendapatan 10 miliar. Asumsi mendapatkan 10 miliar dari total nasabah aktif BPR Ambarawa yang menabung 500 orang dengan tabungan paling besar 20 juta dalam 1 tahun. 5% dari total pendapatan BTR-nya terdapat nilai 500 juta. Di sini juga terdapat tabel indeks likelihood dan dampak dari 20% hingga 100%. Berikut juga kriteria peluang terjadinya risiko di perusahaan. Di sini ada 5 dampak. Dan asumsi total nasabahnya aktif BPR Ambarawa menabung
sebanyak 500 orang dengan tabungan paling besar 20 juta dalam 1 tahun. Di sini juga jumlah kejadian dalam periode risikonya dihitung dalam hitungan tahun. Kategori risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang pertama, komputer di BPR mengalami serangan virus dan malware. Kategorinya operasional atau infrastruktur risk. Yang kedua, pencurian kode admin dan password untuk masuk ke sistem BPR oleh karyawan BPR atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Kategorinya adalah operasional dan infrastruktur risk. Yang ketiga, pemalsuan data nasabah yang diberikan saat mengisi belangko persetujuan pengajuan membuka rekening tabungan atau deposito. Kategorinya adalah operasional atau infrastruktur risk. Yang keempat adalah sistem komputerisasi BPR Ambarawa Harta Sarana atau Microfinance 2000 yang mengalami downtime. Kategorinya adalah operasional dan infrastruktur risk. Dan yang terakhir adalah kantor BPR Ambarawa Harta Sarana mengalami kerampokan. Kategorinya adalah hazard risk. Profil risiko yang pertama. Di sini ada unit kerja atau fungsinya adalah bagian operasional. Sasarannya meningkatkan keamanan cyber di BPR, melindungi sistem informasi dari serangan bahaya dan meminimalkan dampak negatif serangan virus terhadap proses bisnis. Deskripsi atau kejadian risikonya yaitu komputer di BPR mengalami serangan virus dan malware. Akar penyebabnya yang pertama penggunaan perangkat lunak yang tidak resmi. Yang kedua tidak adanya pembaruan atau update sistem secara rutin. Yang ketiga tidak adanya sistem pemantauan keamanan jaringan yang efektif dan koneksi internet yang tidak aman. Lalu indikator risikonya yang pertama meningkatnya jumlah file yang terkena virus. 2. Kinerja komputer yang lambat. 3. Meningkatkan lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan peningkatan jumlah keamanan yang dilaporkan. Lalu dampak kualitatifnya yang pertama kerugian finansial akibat sistem terkena virus dan kehilangan data penting. Yang kedua mengakibatkan kerusakan reputasi pada perusahaan. Di sini ada kode risiko RES nomor 1. Lalu risiko inherennya, probabilitasnya sedang, dampaknya 4. Lalu tingkat risiko inherennya adalah high risk. Probabilitas risiko inheren kualitatifnya 20%. Dampak finansial risiko inherennya ada 400 juta. Nilai bersih risiko inherennya ada 80 juta. Maka dari itu probabilitasnya masuk kategori moderate yang terjadi sebanyak 5-6 kali dalam 1 tahun. Berikut adalah profil risikonya untuk komputer di BPR mengalami serangan virus dan malware. Di sini terdapat penjelasan mengenai anggaran dari dampak finansial risiko inheren. Totalnya ada 400 juta. Lalu rencana penanganan risikonya di sini ada 3. Yang pertama meningkatkan kesadaran keamanan cyber bagi karyawan. 10 juta itu terdiri dari pelatihan 1 tahun 2 kali dikali 5 juta. Lalu implementasikan kebijakan penggunaan perangkat lunak yang resmi dan implementasikan firewall dan sistem deteksi intrusi. Ini seharga 700.000. Keterangannya membeli antivirus resmi yang bisa digunakan untuk 10 device untuk 1 tahun. Yang ketiga, melakukan pembaruan rutin sistem keamanan perangkat lunak. Memiliki nilai 10 juta dan keterangannya yaitu pembaruan perangkat lunak keamanan untuk pembaruan rutin termasuk pembaruan otomatis dan manual. Maka dari itu, total dari rencana penanganan risikonya adalah 20.700.000. Lalu total dampak finansial risiko residualnya ada 379.300.000 dan di sini dimitigate. Lalu terdapat risiko residualnya memiliki probabilitas risiko residualnya 2, dampak risiko residualnya juga 2, dan tingkat risiko residualnya adalah medium. Probabilitas risiko residual kualitatifnya 60% dan dampak finansial risiko residualnya 379.300.000. Nilai bersih risiko residualnya 220.580.000 dan di sini masuk dalam departemen defisit teknologi informasi dan memiliki kategori not. Lalu kesimpulannya
Ada dampak finansial risiko inheren 400 juta, nilai bersih risiko inherennya 80 juta, biaya penanganan risiko 20 juta, dampak finansial risiko residual 379.300.000, nilai bersih risiko residualnya ada 227.580.000. Di sampingnya terdapat matriks yang bisa terlihat dan strategi mitigasi. Lalu terdapat profil risiko nomor 2, ada unit kerja atau fungsinya KA bagian operasional, lalu sasarannya meningkatkan keamanan sistem informasi dan data perusahaan serta melindungi informasi rahasia yang penting dari akses yang tidak sah. Deskripsi atau kejadian risikonya, pencurian kode admin dan password untuk masuk ke sistem BPR oleh karyawan BPR atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Akar penyebabnya, yang pertama, penggunaan password yang lemah dan mudah ditebak dan penyimpanan password di tempat yang tidak aman. Yang kedua, kurangnya autentikasi multifaktor. Yang ketiga, tidak adanya pemantauan login yang efektif. Lalu indikator risikonya, yang pertama, akses tidak sah yang mencurigakan terdeteksi dan perubahan data yang tidak sah. Yang kedua, laporan karyawan tentang aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga, tidak teraturnya log akses dalam sistem. Dampak kualitatifnya, yang pertama, kehilangan data-data yang sensitif, kerugian finansial akibat data yang bocor. Yang ketiga, kerusakan reputasi perusahaan dan gangguan operasional. Lalu kode risikonya adalah RISK 2. Dan risiko inherennya probabilitasnya adalah 1, sangat kecil, lalu dampaknya adalah 4, berat, dan tingkat risiko inherennya ada medium risk. Probabilitas risiko inheren kualitatif dalam persen adalah 40%, diambil dari indeks likelihood dan dampak yang terdapat tabel di sebelah kanan. Lalu dampak finansial risiko inherennya sebesar 420 juta, nilai bersih risiko inherennya sebesar 168 juta. Maka kategori ini termasuk kategori 1, yaitu insight. Nilai bersih risiko inherennya 168 juta, dan maka dari itu termasuk kategori 1, yaitu insignifikan, yaitu sangat kecil, yang terjadi kurang dari 3 kali dalam 1 tahun. Berikut adalah profil risiko nomor 2, tabelnya, yaitu pencurian kode admin dan password untuk masuk ke sistem BPR oleh karyawan BPR atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak finansial risiko inherennya terdapat 3 dampak yang memiliki total 420 juta. Dan rencana penanganan risikonya ada 3 rencana. Yang pertama, implementasikan password yang kuat dan dikombinasikan dengan huruf, angka, dan simbol, memiliki nilai 0. Keterangannya, password dimodifikasi dengan adanya huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, implementasikan autentikasi multifaktor untuk semua akses admin, memiliki nilai 150 juta. Keterangannya, biaya untuk integrasi perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan sebagainya. Yang ketiga, melakukan penerapan sistem pemantauan dan logging yang efektif dan harus rutin untuk diperiksa, memiliki nilai 50 juta, yaitu berlangganan perangkat lunak, pemantauan logging seperti Splunk, SolarWinds, dan sebagainya. Lalu memiliki total 200 juta dan total dampak nilai finansial risiko residualnya ada di angka 220 juta, memiliki dampak 44%. Berikut adalah risiko residualnya, memiliki probabilitas risiko residualnya yaitu 2, dampak risiko residualnya adalah 1, ringan sekali, dan tingkat risiko residualnya adalah low risk. Probabilitas risiko residual kualitatif dalam persen ada 40%. Dampak finansial risiko residual memiliki nilai 220 juta dan nilai bersih risiko residual ada di angka 88 juta. Hal ini termasuk dalam Departemen Divisi KA bagian operasional dan memiliki kategori 2, yaitu minor, kecil,
yang terjadi 3-4 kali dalam 1 tahun. Berikut adalah risk matrix-nya, dan dapat disimpulkan dampak finansial risiko inherennya sebesar 420 juta, nilai bersih risiko inheren 168 juta, biaya penanganan risiko 200 juta, dampak finansial risiko residual 220 juta, dan nilai bersih risiko residual ada di angka 88 juta. Kemudian ada profil risiko nomor 3, ada unit kerja atau fungsinya K bagian operasional, sasarannya meningkatkan integritas data nasabah dan keamanan informasi, serta mengurangi risiko pencurian identitas penipuan. Deskripsi atau kejadian risikonya yaitu pemalsuan data nasabah yang diberikan saat mengisi belangko persetujuan pengajuan membuka rekening, tabungan atau deposito. Akar penyebabnya yang pertama yaitu kurangnya tahap verifikasi dokumen identitas, yang kedua penggunaan dokumen yang palsu atau menggunakan identitas yang dicuri, yang ketiga tidak adanya sistem pengamanan data yang efektif dan kurangnya integritas dan etika karyawan. Indikator risikonya yang pertama dokumen yang tidak konsisten dan peningkatan jumlah kasus penipuan data. Yang kedua, laporan dari pihak ketiga adanya aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga, tidak teraturnya data nasabah dalam sistem dan adanya pengaduan dari nasabah. Dampak kualitatifnya yang pertama, risiko reputasi BPR dan kerugian finansial akibat adanya penipuan. Yang kedua, kerusakan hubungan dengan nasabah. Yang ketiga, gangguan operasional dan administrasi. Di sini risiko inherennya probabilitasnya 2 kecil, dampaknya 4 berat. Tingkat risiko inherennya adalah high risk. Probabilitas risiko inheren kualitatif dalam persen 80%, dampak finansial risiko inherennya memiliki nilai 430 juta, nilai bersih risiko inheren memiliki nilai 344 juta. Maka dari itu memiliki kategori 2 yaitu minor, kecil yang terjadi 3-4 kali dalam 1 tahun. Lalu terdapat profil risiko tabel nomor 3. Di sini memiliki dampak finansial risikonya terdapat 3, memiliki total nilai 430 juta. Lalu rencana penanganan risikonya terdapat 4. Yang pertama meningkatkan prosedur verifikasi identitas dengan verifikasi melalui video, memiliki nilai 0. Keterangan melakukan verifikasi identitas melalui panggilan video dengan petugas verifikasi secara langsung. Yang kedua, peningkatan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk verifikasi memiliki nilai 0. Yang ketiga, penegakan kode etik dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran memiliki nilai 0. Di sini keterangan karyawan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi yang tegas. Yang keempat, implementasikan sistem pengamanan data yang ketat, termasuk adanya enkripsi dan kontrol akses, memiliki nilai 50 juta. Maka dari itu total rencana penanganan risikonya adalah 50 juta dan total nilai dampak finansial risiko residualnya 380 juta. Lalu di sini ada risiko residual, memiliki probabilitas risiko residualnya 2 yaitu kecil, dampak risiko residualnya 2 ringan, tingkat risiko residualnya medium risk, probabilitas risiko residual kualitatif dalam persen adalah 25%, memiliki dampak finansial risiko residual sebesar 380 juta, nilai bersih risiko residual sebesar 95 juta. Dari itu memiliki kategori 2 yaitu minor yang terjadi 3-4 kali dalam 1 tahun. Dapat matriks risknya sebagai berikut, strategi mitigasi sebagai berikut. Dan memiliki kesimpulan dampak finansial risiko inheren sebesar 430 juta, nilai bersih risiko inherennya sebesar 344 juta, biaya penanganan risiko sebesar 50 juta, dampak finansial risiko residual sebesar 380 juta, dan nilai bersih risiko residual sebesar 95 juta. Lalu profil risiko nomor 4, di sini ada unit kerja atau fungsi bagian operasional, sasarannya menjamin ketersediaan dan kehandalan sistem komputerisasi untuk mendukung operasi BPR sehari-hari dan meminimalkan kerugian akibat gangguan operasional. Deskripsi atau kejadian risikonya, sistem komputerisasi BPR Ambarawa Harta Sarana yaitu Microfinance 2000 mengalami downtime. Akar penyebabnya yang pertama kegagalan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. 2. Masalah pada jaringan yang lambat atau terputus. Yang ketiga kesalahan manusia atau human error. Indikator resikonya terdapat yang pertama penurunan kinerja akibat sistem down dan mengalami gangguan operasional. Yang kedua error atau crash pada aplikasi MFI 2000.
Yang ketiga, koneksi jaringan yang lagi ada trouble atau koneksi jaringan yang terputus. Yang ketiga, dampak kualitatifnya yaitu yang pertama, gangguan operasional yang menyebabkan layanan jadi terhambat. Yang kedua, kehilangan transaksi dan data sementara dan penundaan dalam pemrosesan transaksi. Yang ketiga, kerugian secara finansial karena sistem sedang downtime. Lalu ada resiko inherennya, probabilitasnya 4 besar, dampaknya 4 berat, skor resiko inherennya 16, tingkat resiko inherennya adalah extreme high, probabilitas resiko inheren kualitatif dalam persen adalah 60%, dampak finansial risiko inheren sebesar 370 juta, nilai bersih risiko inheren sebesar 222 juta. Di sini memiliki kategori 4 yaitu signifikan yang terjadi sebanyak 7-11 kali dalam 1 tahun. Berikut adalah profil risiko nomor 4. Memiliki 2 dampak finansial risiko inheren dengan total nilai 370 juta, memiliki dampak 74%. Lalu ada rencana penanganan risiko, terdapat 3 rencana. Yang pertama, adanya pemeliharaan dan pergantian perangkat keras dan lunak secara berkala dan dilakukan pengujian sebelum implementasi sebesar 10 juta, keterangan di sini 2 kali. Lalu yang kedua, pemantauan dan pemeliharaan jaringan serta memiliki rencana cadangannya sebesar 140 juta. Keterangannya, pemeliharaan perangkat keras dan lunak sebesar 40 juta, pergantian perangkat keras dan lunak sebesar 70 juta, pengujian sebelum implementasi sebesar 30 juta. Dan yang ketiga, pelatihan yang rutin untuk karyawan dan prosedur standar operasi atau SOP yang ketat. Di sini memiliki nilai 10 juta, 5 juta pelatihan dikali 2 dalam 1 tahun. Maka dari itu total biaya penanganan risiko sebesar 160 juta. Lalu total nilai dampak finansial risiko residual yaitu sebesar 210 juta, memiliki dampak 42%. Lalu terdapat risiko residualnya yaitu probabilitas risiko residualnya 2 atau kecil, dampak risiko residualnya 2 ringan, skor risiko residualnya 4, tingkat risiko residualnya medium risk. Lalu probabilitas risiko residual kualitatif dalam persen adalah 40%, dampak finansial risiko residual yaitu sebesar 210 juta, nilai bersih risiko residual sebesar 84 juta. Hal ini termasuk dalam Departemen Divisi Kebagian Operasional. Memiliki kategori 2 yaitu minor yang terjadi 3-4 kali dalam 1 tahun. Berikut adalah metrik risknya dan strategi mitigate. Lalu kesimpulannya yaitu dampak finansial risiko inheren sebesar 370 juta, nilai bersih risiko inheren sebesar 220 juta, biaya penanganan risiko sebesar 160 juta, dampak finansial risiko residual sebesar 210 juta, dan nilai bersih risiko residual sebesar 84 juta. Lalu profil risiko nomor 5 memiliki unit kerja atau fungsi bagian operasional, sasarannya meningkatkan keamanan fisik kantor dan keselamatan karyawan, nasabah, dan aset kantor BPR. Deskripsi atau kejadian risikonya yaitu kantor BPR Ambarawa harta sarana mengalami kerampokan. Akar penyebabnya yang pertama, kurangnya sistem pengawasan dan kontrol akses, yang kedua, pengetahuan tentang keberadaan uang di kantor, yang ketiga, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan staf dalam menghadapi situasi darurat. Indikator risiko yang pertama, peningkatan aktivitas mencurigakan di sekitar kantor dan adanya pengaduan atau laporan dari karyawan tentang orang asing yang masuk ke dalam tanpa adanya izin. Yang kedua, adanya orang asing yang mencari informasi tentang kantor. Yang ketiga, tingkat kecurigaan yang tinggi dari masyarakat kantor. Dampak kualitatif yang pertama, adanya kerugian secara finansial akibat pencurian. Yang kedua, gangguan operasional akibat kerusakan infrastruktur ataupun sistem. Yang ketiga, kerusakan reputasi perusahaan dan nasabah menjadi tidak percaya. Lalu resiko inherennya, probabilitasnya adalah 1, sangat kecil, dampaknya 4, berat, skor resiko inherennya ada 4, tingkat resiko inherennya ada medium risk, probabilitas risiko inheren kualitatif dalam persen adalah 60%, dampak finansial risiko inheren sebesar 300 juta, dan nilai bersih resiko inheren sebesar 180 juta. Maka dari itu di sini termasuk dalam kategori 1 atau insignifikan, sangat kecil, yang terjadi kurang dari 3 kali dalam 1 tahun. Berikut adalah tabel profil risiko nomor 5, memiliki 2 dampak finansial risiko inheren sebesar 300 juta,
dan memiliki 2 rencana penanganan risiko, yaitu meningkatkan sistem keamanan fisik dan patroli keamanan secara rutin sebesar 10 juta, keterangannya pasang CCTV di area strategis sebesar 2 juta, satu CCTV seharga 2 juta dikali 5 area. 2. Dilakukannya sosialisasi untuk pelatihan darurat dan latihan evakuasi untuk staf sebesar 10 juta, keterangannya 2 kali pelatihan dalam 1 tahun dengan biaya 5 juta per 1 kali latihan. Memiliki total biaya penanganan risiko yaitu 20 juta dan total nilai dampak finansial risiko residualnya adalah 280 juta. Lalu resiko residualnya, probabilitas resiko residualnya adalah 1, sangat kecil, dampak resiko residualnya adalah 2, ringan, tingkat resiko residualnya adalah low risk, probabilitas resiko residual kualitatif dalam persen adalah 60%, dampak finansial resiko residualnya sebesar 280 juta dan nilai bersih resiko residualnya sebesar 168 juta. Profil ini termasuk Departemen Divisi Bagian Operasional, memiliki kategori 1 yaitu insignifikan atau sangat kecil yang terjadi kurang dari 3 kali dalam 1 tahun. Berikut adalah matriks-triksnya dan strategi mitigate. Lalu kesimpulannya adalah dampak finansial risiko inherent sebesar 300 juta, nilai bersih risiko inherent sebesar 180 juta, biaya penanganan risiko sebesar 20 juta, dampak finansial risiko residual sebesar 280 juta, dan nilai bersih risiko residual sebesar 168 juta. Berikut adalah risk profile BPR Ambarawa Harta Sarana, ada risk appetite, BPR Ambarawa Harta Sarana juga, dan residual risk dari BPR Ambarawa Harta Sarana. Dan berikut adalah profil risiko dari BPR Ambarawa Harta Sarana. Di sini kategori K bagian operasional memiliki jumlah 5, extreme height-nya ada 1, high risk-nya ada 2, dan medium risk-nya ada 2. Anggaran biaya penanganan risikonya yaitu 901.400.000. Realisasi biayanya masih 0 dan rencana biaya penanganan risiko tambahnya juga masih 0. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.